Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinda Sintia, jurusan manajemen dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian dua sektor, yakni sektor tertutup dan sektor sederhana. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah konsep dua pelaku ekonomi. Konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor, tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama nilainya dengan pendapatan disposable. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini nantinya akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini akan terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terdapat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK atau rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Kemudian interaksi ekonomi dalam perekonomian dua sektor juga dapat digambarkan seperti di bawah ini. Dari bagian tersebut, terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi kepada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal atau keahlian pada perusahaan atau garis A. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal dan keuntungan bagi keahlian pada garis B. Setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atas faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan, berupa pembelian barang dan jasa pada garis C bawah. Kemudian, sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen atau garis D. Kemudian adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar atau schedule konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah,
pada waktu pendapatan seseorang adalah 500.000, konsumsinya adalah 500.000. Pada waktu pendapatannya 900.000, konsumsinya menjadi 800.000. Tabel tersebut secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan. Pada waktu pendapatan disposable adalah YD sama dengan 0, pengeluaran konsumsi adalah 125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya, pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Kemudian yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Pertambahan pendapatan selalu lebih besar dari pertumbuhan konsumsi. Maka, pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek tabungan lagi, ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Kemudian timbul beberapa pertanyaan, seperti 3 pertanyaan berikut. Apa saja kegiatan perekonomian dua sektor? Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri perekonomian dua sektor? Dan yang terakhir yaitu apa saja fungsi perekonomian dua sektor? Yang pertama yaitu apa saja kegiatan perekonomian dua sektor? Dalam perekonomian dua sektor itu terdapat 2 kegiatan produksi, yaitu pertukaran faktor produksi. Itu yang pertama. Di sini, sektor rumah tangga konsumen merupakan pemilik atas faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan, seperti tanah, bangunan, modal, tenaga kerja, bahkan skill atau keahlian. Supaya dapat memproduksi barang dan jasa, perusahaan perlu menawar setiap faktor produksi yang dimiliki sektor RTK atau rumah tangga konsumen. Kegiatan tawar-menawar ini terjadi pada pasar faktor produksi. Sebagai ganti atas faktor produksi yang diberikan sektor rumah tangga, perusahaan memberikan gaji, biaya sewa atau uang pembelian, dan sebagian keuntungan perusahaan yang merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu pertukaran barang dan jasa. Setelah memperoleh faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga, perusahaan kemudian melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang selesai diproduksi kemudian ditawarkan kembali kepada sektor rumah tangga di pasar barang dan jasa. Sebagai gantinya, sektor rumah tangga menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan faktor produksi untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Hasil penjualan barang dan jasa digunakan perusahaan untuk membeli faktor produksi dari sektor rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu apa saja ciri-ciri perekonomian dua sektor? Ciri-ciri perekonomian dua sektor yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Kemudian yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Kemudian yang terakhir, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Kemudian yang ketiga, apa sajakah itu fungsi-fungsi perekonomian dua sektor? Fungsi-fungsi perekonomian dua sektor itu tadi sudah dibahas, yaitu fungsinya adalah ada 2 fungsi atau tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Nantinya tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal untuk membeli barang-barang seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.